Baik, di sini saya akan membacakan terlebih dahulu pengertian diagonalisasi matriks itu sendiri. Diagonalisasi matriks adalah proses mengubah suatu matriks menjadi matriks diagonal yang serupa atau similar matriks. Dua matriks A dan D dikatakan serupa jika terdapat matriks invertible P sehingga D sama dengan P pangkat negatif 1 A kali P, di mana D adalah matriks diagonal. Tujuan utama diagonalisasi adalah mempermudah perhitungan pangkat matriks atau A pangkat N dan analisis sistem persamaan diferensial atau sistem linear secara efisien. Berikut ada 4 langkah diagonalisasi. Yang pertama, cari nilai eigen. Tentukan nilai eigen lambda dari matriks A dengan menyelesaikan persamaan karakteristik. Yang kedua, cari vektor eigen. Untuk setiap nilai eigen lambda yang ditemukan, cari vektor eigen V dengan menyelesaikan sistem persamaan. Yang ketiga, suatu matriks P dari eigen vektor bentuk matriks P dengan menyusun vektor-vektor eigen sebagai kolom. Yang keempat, bentuk matriks D diagonal D. Matriks diagonal D disusun dengan menempatkan nilai eigen di diagonal utama sesuai urutan eigen vektor. Yang berikutnya, ada syarat matriks yang dapat digunakan. Suatu matriks persegi A berukuran N kali N dapat didiagonalkan jika dan hanya jika matriks tersebut memiliki N vektor atau eigen yang berbasis linear. Dari penjelasan di atas, ada 2 kondisi utama yang menjamin hal ini terjadi. Yang pertama, matriks A memiliki N nilai eigen yang berbeda. Yang kedua, untuk nilai eigen yang berulang, dimensi ruang eigen harus sama dengan banyaknya pengulangan nilai eigen tersebut. Sekian saja dari saya. Waktu selanjutnya kita ke pembahasan contoh soal. Diberikan soal matriks A sama dengan 4, 1, 2, 3. Kita akan menyelesaikan soal dengan menggunakan 4 langkah penyelesaian, yaitu yang pertama, menentukan nilai eigen. Yang kedua, menentukan vektor eigen atau eigen vektor. Dan yang ketiga, mencari matriks P dan D. Dan yang keempat, kita memverifikasi diagonal. Langsung saja ke pembahasan di langkah pertama, yaitu menentukan nilai eigen. Cara kita menentukan nilai eigen yaitu dengan menggunakan persamaan karakteristik. Adalah matriks A dikurang lambda dikali matriks identitas sama dengan 0. Kita substitusikan nilai matriks A yaitu 4, 1, 2, 3 dikurang lambda dikali identitas yaitu lambda 0, 0, lambda, menghasilkan matriks 4 kurang lambda 1, 2, 3 kurang lambda sama dengan 0. Lalu kita hitung determinan matriks. Untuk menghitung determinan matriks kita gunakan rumus. Misalkan matriks A, B, C, dan D. Maka rumus determinannya sama dengan determinan AD dikurang BC. Sehingga determinan A kurang lambda dikali matriks identitas sama dengan 4 kurang lambda dikali 3 kurang lambda dikurang 1 dikali 2. Kita kalikan, menghasilkan, kita kalikan 4 kurang lambda dikali 3 kurang lambda menghasilkan 12 kurang 4 lambda dikurang 3 lambda ditambah lambda kuadrat.
lalu kita kurangi dengan 2, menghasilkan lambda kuadrat dikurang 7 lambda ditambah 10. Setelah kita mendapatkan hasil persamaan, kita faktorkan, yang dimana dijumlahkan hasilnya min 7 dan dikalikan hasilnya 10. Maka kita memperoleh lambda dikurang 5 dan lambda dikurang 2 sama dengan 0. Sehingga hasil lambda 1 sama dengan 5 dan lambda 2 sama dengan 2. Kita masuk ke langkah kedua, yaitu menentukan vektor eigen. Di sini kita dapat menyelesaikannya dengan rumus A dikurang lambda dikali matriks identitas dikali vektor sama dengan 0. Kita misalkan vektor sama dengan x, y. Dan yang pertama kita cari nilai lambda 1 sama dengan 5. Kita hitung atau kita substitusikan ke rumus menjadi A dikurang 5 dikali matriks identitas sama dengan, kita substitusikan nilai A, kita substitusikan nilai matriks A sama dengan 4, 1, 2, 3 dikurang 5 matriks identitas, sehingga hasilnya menjadi matriks min 1, 1, 2, min 2. Maka matriks 1, 1, 2, min 2 dikalikan dengan vektor, yaitu x, y sama dengan 0. Kita memperoleh sistem persamaan, yaitu negatif 1 ditambah y sama dengan 0 atau y sama dengan x. Kita ambil nilai sederhana, x sama dengan 1, maka y sama dengan 1. Sehingga kita memperoleh hasil vektor eigen pertama sama dengan 1, 1. Selanjutnya, untuk lambda 2 sama dengan 2, kita masukkan ke rumus tadi, A dikurang 2 dikali matriks identitas dikali vektor. Maka hasilnya sama dengan, kita substitusikan seperti tadi, matriks A yaitu 4, 1, 2, 3 dikurang 2 dikali matriks identitas, menghasilkan matriks 2, 1, 2, 1 dikalikan dengan vektor yaitu x, y sama dengan 0. Diperoleh 2x, kita memperoleh sistem persamaan, yaitu 2x tambah y sama dengan 0. Sehingga y sama dengan negatif 2x. Kita ambil nilai sederhana x sama dengan 1, maka y sama dengan negatif 2. Jadi nilai vektor eigen kedua sama dengan 1, negatif 2. Selanjutnya langkah ketiga, yaitu mencari matriks P dan D. Yang pertama, matriks P. Matriks P dibentuk dari vektor-vektor eigen sebagai kolom matriks. Urutan nilai eigen pada matriks diagonal. Karena lambda 1 sama dengan 5, maka vektor eigen pertama sama dengan 1, 1. Dan lambda 2 sama dengan 2, maka vektor eigen kedua sama dengan 1, negatif 2. Maka matriks P sama dengan 1, 1, 1, negatif 2. Selanjutnya kita mencari matriks diagonal atau matriks D. Matriks D berisi nilai-nilai eigen
pada diagonal utama, maka diperoleh matriks D sama dengan 5, 0, 0, 2. Selanjutnya, langkah keempat, yaitu verifikasi diagonal. Di sini, kita memverifikasikan diagonal menggunakan rumus P pangkat negatif 1 AP sama dengan D. Yang pertama, kita cari inverse matriks P. Matriks P sama dengan 1, 1, 1, negatif 2. Kita cari nilai determinan matriks P. Determinan matriks P sama dengan 1 dikali negatif 2 dikurang 1 dikali 1 sama dengan negatif 3. Sehingga inverse dari matriks P sama dengan negatif 1/3, negatif 2, negatif 1, negatif 1, 1. Lalu kita sederhanakan dengan mengoperasikan tanda pada bilangan atau mengoperasikan tanda bilangan, sehingga menghasilkan inverse dari matriks P sama dengan 1/3, 2, 1, 1, negatif 1. Yang kedua, kita hitung matriks A kali matriks P. Matriks A sama dengan 4, 1, 2, 3 dikali matriks P 1, 1, 1, negatif 2. Maka kita menghasilkan matriks AP sama dengan 5, 2, 5, negatif 4. Yang ketiga, kita hitung inverse dari matriks P kali matriks AP sama dengan 1/3, 2, 1, 1, negatif 1 kali 5, 2, 5, negatif 4. Menghasilkan matriks 1/3, 5, 0, 0, 6. Kita sederhanakan menjadi matriks 5, 0, 0, 2. Dan di sini ternyata hasilnya pas atau berhasil didiagonalisasi, yaitu P pangkat negatif 1 AP sama dengan D. Dan bisa disimpulkan bahwa matriks A berhasil didiagonalisasi atau bisa didiagonalisasi.